Assalamualaikum, jumpa lagi teman-temanku dengan waktu Kak Sugeng ya. Hari ini, siang ini saya berada di salah satu rumah warga. Kebetulan beliau ini hobi tanaman hias sembari juga memperkembang atau memperbanyak ya teman-teman ya. Ini saya berada di posisi di belakang rumah teman-teman. Nanti kita akan ke depan ya. Nah, ini rumahnya Pak Budi ya. Ini aneka tanaman hias di sini ada dari anthurium, dari corong seperti ini. Ya udah pokoknya ikutin ya teman-teman ya. Nih. Ini selain hobi juga beliau ya mengembangkan sebagai bisnis sampingan teman-teman. Nih. Ya, nih. Dari ini sekarang kita mau ke depan ya. Ini aglonemanya ya yang ada di sini banyak. Nih, jadi istilahnya lokasi nggak akan menghambat kita untuk berupaya menyalurkan hobi, dan alhamdulillah dari hobi ini Pak Budi juga bisa menjadikan salah satu passive income ya. Nih tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Kalau bagian sini memang khusus untuk aglonema nih, dari kocin. Nah, biasanya Pak Budi ya lagi sibuk, kita ganggu aja ya. Nah ini bagus ya teman-teman ya. Ini dari warna-warnanya ini. Pak Budi, kalau jenisnya namanya apa Pak? Itu Silver Queen. Nah ini teman-teman, ini Silver Queen. Ini kalau kayak gini biasanya dijual berapa Pak? 2,5. Teman-teman, dari hobi bisa ngembangin. Kenapa? Dari sini harganya 250, lumayan kan? Nah, ini semoga terinspirasi ya. Ini beliaunya nih berawal dari hobi teman-teman. Akhirnya bisa mengembangkan dengan tak terbatasnya halaman ya istilahnya, walaupun halamannya sempit, tapi demi ini bisa menghasilkan. Nah, ini ya. Nah, ini Pak Budi, kalau legasi? Legasi itu indukan itu 500 teman-teman, kita cek ya. Nih, harganya 500, keren kan? Dulu saya belinya 1.200.000 gitu. Masa Covid ya Pak? Nah, itu yang pertama itu indukan aslinya. Ini Ini asli indukannya ini. Pertama saya beli ini 1.200.000. luar biasa Pak Budi. Pak Budi, inspirasi untuk ngembangin aglonema ini kayak mana sih awal-awalnya Pak? Awal-awalnya saya ini kan bisa dibilang orang yang tersudut. Awalnya saya kerja di bangunan, terus alhamdulillah sudah nggak laku lagi di bangunan, sehingga nganggur beberapa tahun, 2 tahun kurang lebih, dan alhamdulillah ada salah satu kawan yang mengarahkan untuk jualan tanaman hias. Luar biasa Pak ya. Sehingga saya mau nggak mau ya karena pengen punya penghasilan, sehingga saya memberanikan diri untuk mengeluarkan modal dan saya belanja tanaman hias. Nah, untuk permodalan Pak, itu modal sendiri atau ada pihak-pihak yang membantu Saya Pak? modal sendiri. Baru sendiri. Jadi Ya, Bapak dari hasil dari insentif RT dulu. Oh, gitu. Saya kumpulin. Oh, kebetulan Bapak RT ya? Iya. Teman-teman, salut kan? Ini Pak RT-nya aja punya hobi yang sangat istilahnya memberikan inspiratif buat kita untuk berkarya di bidang pertanian atau perkebunan ya. Istilahnya ini tamanan ya Pak ya? Ini awalnya satu ya. Awalnya satu. Dikembangbiakan awalnya satu, bisa bermacam-macam, dan ini kalau dia menjual indukan gini 500 teman-teman. Nah, ini Dulu belinya 1.200.000. oh, inspiratif. Seginilah. Pas anak 2 ini. Nah, keren kan? Tuh, dari aglomenya masih sehat-sehat semua tuh ya sana ya. Ya udah Pak, kita keliling aja Pak ya. Berkesempatan teman-teman. Pak RT bisa memberikan contoh warganya untuk berkarya. Nah, Yang itu termahal aglonema saya ini. oh, apa ini Pak? Ini namanya Huges. Oh, ini Huges. Saya beli 1 juta ini. Mantap ya Pak ya. Nah, ini saya belinya ini 1 juta. Oh, ini yang merah ini apa Pak? Ini Subsom. Oh, subsom. Subsom. Oh, gitu. Ini saya dulu beli 600.000, saya anak-anakin, anaknya Udah habis bisa 3 udah kembali ya Pak ya? Udah. Ini permodalan itu. ya. Ini teman-teman ya, ini contoh ya, ini contoh langsung nih dari Pak RT bisa memberikan inspirasi buat warganya untuk istilahnya membudidayakan tanaman hias sebagai tanaman yang memberikan ya istilahnya rezeki harian ya. Kalau kita tekunin alhamdulillah. Nah, kalau itu Pak itu per Sumatera Pak ya? Berat Sumatera. Dulu saya juga beli 1 indukan 600.000 tanpa anak. Nah, ini anaknya udah banyak kemarin habis. Ya. Nah, waktu Covid itu gimana Pak? Udah menghasilkan nggak Pak?
Ya, alhamdulillah dari awal saya di tanaman hias ini ya 1 2 sampai sekarang, sampai alhamdulillah lebaran kemarin ini terdukungkan dari hasil tanaman hias ini. Satu lagi nih Pak, bagi kuncinya Pak, untuk berhasil dalam dunia tanaman hias apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, yang pertama setelah kita belajar dari para suhu, termasuk ini ada salah satu suhu kita. Nah, jadi ya dari situ kita ambil pengalamannya, ambil ilmunya, ya dengan kesabaran kita, ketelatenan kita. Ya, inilah hasilnya. Alhamdulillah. Ya. Yang penting belajar Pak ya. Ya, benar. Nah terus Pak, hal apa yang Bapak rasakan dengan dunia tanaman hias ini Pak? Ya, alhamdulillah. Walaupun kalau menurut nafsu saya itu belum mencapai apa yang saya inginkan, tapi ya alhamdulillah sudah berjalan lah, bisa sedikit banyak membantu perekonomian rumah tangga kita. Ya, catat tuh ya rekan-rekan ya. Dari tanaman. Oke Pak Budi ya, makasih banyak nih Pak ya. Oke, saya mau keliling-keliling lagi Pak, koleksinya. Wow, tapi cantik sekali teman-teman ya. Tanaman aglonemanya, philodendronnya. Oh, ini beda lagi tadi ya. Tadi hugus, nah ini moonlight teman-teman. Mahal juga itu 7,5 itu. 7,5 ya Pak ya. Iya. Nah ini apa philodendron apa ini? Suhu apa ini? Verdi. Teman-teman, nah itu orangnya teman-teman yang pernah kita lihat kunjungi ya. Kalian pernah lihat di salah satu konten itu. Nah ini orangnya ada di sini. Nah ini Pak, ini janda bolong. Nah, ini janda. Oh iya, Nah, ini apa nih Pak? ini Esqualito. Oh Ya, iya. saya pernah jual ini 15 juta. Satu pohon Pak? Ya, saya juga pernah jual 10.700.000. Mantap. Nah, ini termasuk ada saksinya. Oh. Ah. Ya Allah teman-teman, beliau pernah jual 15 juta satu pohon seperti ini teman-teman. Inilah ya. Lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari ini. Inilah ukurannya ini. Oh. Skill itu ya Pak ya? Ya, segitulah kira-kira. Esqualito. Pernah jual jenis kayak gitu 15 juta satu pot. Bayangin teman-teman kalau punya 10 pot kayak mana saat itu ya. Awal inspirasinya dari punya beliau. Ada fotonya saya ambil. Tahu ya suhunya tuh ya. Ada Juga Mr. Abi ya. Iya, ada fotonya. Awalnya saya belum punya sama sekali. Foto punya beliau bersama melihat pohonnya. Transaksi. Oh, jadi dari situ ya Pak ya. Jadi awalnya melihat Pak Abi, Mr. Abi. Itu ya. Terus Pak Budi saat itu menyaksikan dan terbesitlah keinginan untuk membeli. Oh, untuk beli. Gitu. Wih, mantap loh Pak RT satu ini. Ini dulu saya modal 3 juta ini. Oh, ini modal 3 juta Pak ya. Ya. Tapi masih kecil, belum segitunya. Lihat ya dulu ya. Ini senangnya teman-teman kalau kita bicarakan dunia tanaman hias ya. Penuh kaya warna, penuh kepuasan tersendiri, dan salah satu beliau ini selalu bugar. Inilah satu manfaatnya ya, jauh dari stres. Jadi bikin awet muda tanaman ini. Pak, ini apa Pak Budi? Ini jenis-jenis apa ini? Mana? Ah, itu di bawah. Ini Pak, di bawah nih. Ini Stanleyana. Stanleyana. Oh. Ya. Ini memang daunnya kecil-kecil gini Pak ya? Iya. Philodendron. Oh, harga philodendron ya. Ini varigatanya teman. Ayo kita keliling lagi teman. Walaupun panas-panas kayak gini, ayo ya. Demi menyuguhkan sesuatu tanaman. Ini ada anthuriumnya ya. Ini dulu booming sekali tahun 2006 teman-teman. Ini sekarang banyak sekali gelombang cinta. Nah, oh ini cantik-cantik banget ini anthuriumnya nih. Variegata. Pak Budi kalau boleh tahu segini berapa Pak? Kalau ada yang minat gitu Pak? Ini kalau ada yang minat 3 juta. 3 juta. Ya, kalau yang ini 5,5. Nih teman-teman, satu pot 5 juta, size-nya besar sekali. Sudah bertongkol tuh, banyak bunga-bunganya, tongkol-tongkolnya. Kalau yang kecil-kecil gini Pak? Ini kan termasuknya Anthurium variegata ya. Nah, variegata. Ini saya jualnya 1.000, 1 juta ini. 1 juta sahabatku. Ini juga sama Pak. Ini kemarin saya udah jual 2.300.000. Oh, luar biasa. Masih ada saksi orangnya. 2 juta laku ya Pak ya, temennya ini ya Pak ya. 2.300.000. Ini teman-teman ya, anthuriumnya. Nah, inilah seri tempatnya Pak Budi ya. Selain sebagai pecinta tanaman hias, beliau juga punya amanah sebagai RT rukun tetangga. Namun di sini memberikan contoh bahwa kita juga harus aktif mengembangkan hobi yang syukur-syukur bisa menjadikan sumber penghasilan. Ini salah satunya nih. Oh, tuh ya. Panjang rumah teras samping pun dimanfaatkan untuk membudidayakan aglonema.
Nah ini gimana? Pernah ngehubungin bangunan Pak? Ini bangunan ini. Luar biasa teman-teman, ini cerita di awalnya juga demi tanaman teman-teman. Ini bangunan satu rumah dikalahkan untuk punya nursery ini ya, punya greenhouse-nya inilah celahnya teman-teman. Sebelah sana ada. Oh ada juga? Itu masih lebar juga Pak? Iya, masih punya gitu. Ya udah Pak, saya nanti sana ya Pak ya biar puas. Nih teman-teman ya. Tuh ya. Jadi nggak ada halangan lagi, nggak ada alasan lagi bahwa tanaman dengan menanam tanaman tidak punya halaman. Buktinya contoh Pak satu nih Pak RT ya, tidak ada halaman, semua bangunan sebagian dihancurkan. Seru juga ya Pak ya? Luar biasa Pak Budi. Nah, Pak, saya biar puas. Nah, ini teman kita keliling-keliling aja ya. Nah, ini sepanjang rumah ini teman, ini dirubah semua menjadi tempat penempatan tanaman hias. Nah, ini juga beliau menjual pupuk-pupuk ya. Nah, dan tak kalah lagi, beliau juga punya usaha sampingan, ya ini toko. Nah, tuh kan, semoga terinspirasi ya. Selain hobi tanaman hias, kita juga punya usaha. Nah, ini puringnya teman-teman. Percaya enggak ya? Ini adalah satu rumah yang dirubah menjadi greenhouse. Yuk kita ikutin ya. Ini satu rumah teman-teman. Ini rumah dibongkarnya untuk menempatkan bunga. Luar biasa Pak RT ini ya. Masih ada di atas. Boleh lihat Pak? Boleh. Ayo Pak. Ayo lihat sini. Ini skeleton yang paling Ini gede. skeleton yang paling gede teman-teman. Ini apa namanya Pak? Monstera King ya Pak? King. Ah ya, ini saya dapat info dapat kemarin itu. Nah itu ada, oh ini biletai apa? Biletai. Kabel busi. Kabel busi ya Pak ya? Iya. Teman-teman ini kabel busi atau biletai ya teman-teman ya. Itu bagus teman-teman kalau untuk indoor ya. Ya udah kita belusukan lagi, kita masuk ke sini. Ini teman-teman, satu kamar rumah dibuat sebagai greenhouse. Ya Pak Budi. Emang anak Pak Budi berapa Pak Budi? 5. Jadi mereka udah pada pisah. Yang 2 sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Jadi anak sudah berkeluarga masing-masing, Ya, kamar daripada kosong Bapak bongkar ya, demi untuk menempatkan tanaman-tanaman ini Pak ya. Iya. Luar biasa ya teman-teman ya. Anak sudah dibuatkan di sana, Jawa. Oh, satu rumah dibongkar menjadi tempat melakukan hobi. Nggak sia-sia benar saya keluyuran teman-teman. Ini memberikan inspirasi yang menghasilkan. Ya, satu rumah. Itu ada lagi Pak? Ada Pak? Ke atas. Wah, teman-teman kita keluyuran lagi ya. Udah, kita masuk rumah kita. Persiapan. Ini media yang dipersiapkan ya. Luar biasa. Yuk kita masuk lagi. Pakai air. Mohon maaf ini Pak ya, sampai keluyur-keluyur gini kok. Pakai air. Semua demi cinta tanaman. Kita mau naik teman-teman. Asar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita naik tangga ke atas. Kita ingin tahu. Nah, ini plafonnya teman-teman dijadikan juga tempat budidaya. Ini khusus untuk penyemaian teman-teman. Jadi bagian dak rumah ini untuk penyemaian anthurium seperti ini ya. Ini salah satu anthurium yang variegata belum Pak? Belum. Belum ya Pak ya? Ini black. Oh ini black. Oh ini black. seperti ini teman-teman ya. Semua. Nah, ini indukannya sama yang bawah-bawah tadi. Indukan. Oh ini teman-teman. Jadi yang bagian plafon ini disulapnya untuk Jadi dari sini kita pindah di sini. pembudidayaan. Ini skeletonnya besar juga Pak ya. Kita pilih-pilih itu kan. Jadi dari semaian ini teman-teman nanti kita pilah-pilah, kita seleksi lagi. Ini semaian ya. Awalnya tadinya bijinya seperti itu tuh. Nih ya. Terus dibuang kulit-kulitnya, disemai seperti ini. Gitu teman-teman. Itu ada pilu-pilunya ya. Pak itu pilu apa Pak? Sampai cabang apa ini? Florida Ghost. Oh itu Florida Ghost Pak ya? Ya, Florida Ghost. Oh Florida Ghost teman-teman. Nah seperti ini nih ya. Oh dia harusnya pakai apa tajuk ya Pak ya? Ya, pakai turus. Terus Pak ini sama nggak sama yang atas ini? Sama. Oh sama. Itu kan ini apa namanya potongan. Oh. Nah, dari kita Di setek, jadi Nah. itu ya Pak ya. Ini teman-teman ya.
Ini philodendron artis sperma apa itu. Mantap Pak ya, nih teman-teman ya. Jadi Pak, jadi nah ini yang baru saya bonggol. Nah, yang atasnya sudah laku kemarin pas bulan puasa. Nah ini bonggolan bawahnya sudah nunas. Lagi teman-teman, ini unik ya. Beliau ini kan selain hobi ada usaha sampingan tadi, toko ya. Nah ini memanfaatkan kaleng-kalengnya ya sebagai tempat tuh semayan anthurium. Walaupun potnya ada, tapi kan kita ya, oke, sukses ya Pak Budi dengan bisnisnya, dengan tokonya, dengan hobinya. Pokoknya sekali lagi terima kasih Pak Budi, sangat menginspirasi ya. Sukses Pak. Oke, teman-teman, I'm Cruz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next my content.